Ya, halo, apa kabar? Salam bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat sekarang dan yang akan datang. Nah, langsung aja ketemu lagi di channel saya, Kamar Gun, dengan saya sendiri yaitu Guntur. Di video kali ini saya akan membahas tentang herbal yang diminum untuk kita terbebas dari cuci darah. Sekali lagi saya tekankan ya, bagi teman-teman yang nonton channel saya ini, saya bukan seorang ahli herbal atau saya seorang tenaga medis, bukan. Saya di sini di channel ini hanya ingin sharing tentang pengalaman yang terjadi pada ibu saya dan diri saya. Di video yang sebelumnya, di mana di situ saya jelaskan ibu saya didiagnosa dokter itu terkena ginjal stadium akhir dengan keadaan kronis atau kritis seperti itu. Nah, di sini di video sebelumnya saya hanya memberikan gambaran. Di sini akan saya coba jelaskan jadwal-jadwal yang harus dikonsumsi. Nah, mungkin video selanjutnya saya sambil belajar buat video ini. Video selanjutnya nanti saya akan buatkan cara meramu atau meracik dari herbal tersebut. Sebenarnya nggak seberapa sulit sih, cuma kalau kita nggak tahu ya benar-benar nggak tahu ya. Jadi nanti saya akan praktekkan dan saya buatkan video untuk kalian di sana, supaya kalian pun, saya harap kalian atau keluarga kalian yang sedang mengalami sakit atau divonis dokter gagal ginjal dan harus cuci darah bisa sembuh dan bisa diselamatkan dengan campur tangan Tuhan tentunya ya. Jadi kita harus berusaha secara maksimal juga. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Kita harus percaya itu. Langsung aja. Di pertama itu ibu saya jam 5 pagi itu udah bangun, atau jika belum bangun saya bangunkan untuk mengkonsumsi VCO, yaitu apa itu VCO? Yaitu minyak kelapa murni, yang kelapa hijau ya, murni. Itu saya meracik sendiri, saya buat sendiri VCO-nya. Kebetulan bapak saya produksi VCO, jadi saya buat sendiri. Itu dari minyak kelapa pilihan bapak saya membuat, dan itu diminum 2 sendok makan setiap pukul 5 pagi. Sebelum makan apa-apa, sebelum minum apa-apa, 2 sendok kumur-kumur di mulut dan ditelan, didorong dengan air 1/4 gelas. 1/4 gelas, sebentar saya ambilkan gelasnya. Nah, ini mungkin ya. Gelasnya, airnya segini aja nih. Air anget ya kalau bisa, air anget. Karena minumnya bagi penderita ginjal otomatis akan dibatasi. Tidak boleh banyak-banyak, jadi minumnya sedikit aja. Segini. Terus setelah itu nanti selisih 1 jam, jam 6 pagi itu ibu boleh tidur lagi. Itu jam 6 pagi itu bagi yang sholat muslim mungkin bisa sambil sholat sholat gitu ya, sholat subuh. Terus jam 6 pagi itu kita konsumsi madunya madu propolis. Infeksi itu ada. Saya di sini bukan sponsor obat atau apapun, terserah pakai merek apapun, tapi mohon diteliti keaslian dan kemurniannya. Kalau yang saya konsumsi itu memang dijamin kemurnian dan keasliannya, karena keluarga sendiri yang melihat ke peternakannya gitu, yaitu ada di Malang. Nah, mungkin nanti bapak yang melihat ini bisa sponsori saya lagi untuk saya. Nah, nggak bercanda. Terus pukul 7-nya itu ibu konsumsi buah yang wajib itu buah pepaya. Buah pepaya itu wajib. Terus buah apel merah, buah manggis, buah beri, itu bisa stroberi. Kalau sulit dicari itu stroberi gantinya.
Atau kalau yang nggak mempunyai, yang nggak memiliki asam lambung itu nanas bisa. Nanas itu ganti-gantian ya, buahnya ganti-gantian. Kalau seperti apel, pir, itu anggur, itu harus direndam air. Selain dicuci, direndam air 10 menit 15 menit baru dikonsumsi. Pepayanya juga harus dicuci bersih dulu baru dikonsumsi. Nah, kenapa? Karena untuk mengurangi kandungan kalium ya, kalau nggak salah itu kaliumnya, untuk mengurangi kaliumnya dan menghilangkan semprotan pestisida. Nah, itu buah diiringi dengan labusium. Labusiumnya itu direbus. Dua potong aja, 2 potong labusium yang segini itu dua potong gini. Nah, itu direbus, dikupas kulitnya, rebus biasa sampai empuk baru dimakan. Atau diselingi dengan buah sukun. Sukun boleh digoreng, tapi gorengnya itu pakai minyak pertama ya. Nah, catatan buat penderita ginjal atau buat penderita penyakit lainnya, makanan yang kita makan itu sangat berperan penting untuk penyembuhan kita. Jadi tolong gunakan minyak pertama, jangan minyak bekas gitu, jangan minyak goreng pertama. Nah, makan buah dan labusium atau sukun goreng itu ya. Nah, setelah itu pukul 7 kan tadi ya, pukul 7.30, setelah 30 menit baru sarapan dengan masakan yang tanpa garam, tanpa MSG, dan tanpa gula pasir gitu. Jangan, pokoknya kita nggak boleh konsumsi garam, MSG, dan gula pasir seperti itu. Terus pukul 7.45 ya, 7.45 setelah sarapan itu ibu minum infus waternya itu yang seledri dan keningkir. Nah, seledri dan keningkir 7.45, selisih 1 jam baru ibu minum rendaman serabut kelapa. Rendaman serabut kelapa itu pukul 8.45 berarti ya. Nah, setelah itu istirahat, berjemur sinar matahari pagi penting ya. Setengah jam lah berjemur rileks gitu. Kalau bisa sambil dilumuri VCO, minyak VCO kulitnya, karena pasti gatal-gatal. Penderita ginjal kebanyakan ada yang mengalami gatal-gatal. Nah, itu lumuri VCO sambil berjemur, itu bagus. Yang selanjutnya setelah itu baru istirahat karena nggak boleh terlalu capek kan. Istirahat, nanti menjelang makan siang pukul 11.45 ibu minum dulu jelly gamet. Jelly gamet yang kalau saya pakai itu bukan jelly gamet yang biasa di pasaran, tapi jelly gamet yang botolnya coklat. Pokoknya ada itu. Nah, saya nggak berani sebutkan merek. Nah, tapi silahkan pakai jelly gamet apapun yang Anda percaya itu bagus. Nah, setelah minum jelly gamet cukup 1 sendok aja ya, jelly gametnya 1 sendok. Terus makan siang yang tanpa garam, tanpa MSG, tanpa gula. Setelah itu baru pukul 13.00 pukul 1-nya kita minum rebusan daun sirsak. Rebusan daun sirsak plus keladi. Daun sirsak sama daun keladi tikus itu direbus bersamaan. Direbusnya 1 gelas air gini, 1 gelas begini. Nanti disisain aja segini. Nah, disisain segini baru diminum. Setelah itu istirahat pukul 18 baru mulai lagi makan malam. Karena makan malamnya nggak boleh terlalu malam ya. Jam 6 itu udah makan. Terus jam 6.30 bagi yang muslim silahkan sholat maghrib dulu. Nah, pukul 6.30 nya itu barulah minum infus water lagi. Infus water seledri plus keningkir itu yang
sisa tadi pagi ya, yang kan kita masukin kulkas lagi, baru nanti jam 5 sore atau jam setengah 6 itu kita keluarkan supaya nggak dingin, suhunya netral. Nah terus setelah 1 jam, selisih 1 jam, pukul 19.30 baru minum rendaman serabut kelapa lagi. Nah setelah itu istirahat, tidur, besok pagi dilanjutkan lagi dengan rutinitas seperti itu. Dan catatan, seminggu itu 2 kali diusahakan minum jus pare atau jus wortel. Itu jus pare, jus wortel, atau buah bit dengan buah naga merah, buah naga yang merah ungu itu. Nah itu bagus untuk menaikkan HB itu sel darah merah, karena kebanyakan itu sel darah merahnya akan berkurang kalau yang kena ginjal, katanya sih seperti itu, karena ibu saya juga seperti itu. Nah itu aja dulu, mungkin next video saya akan buat itunya, racikannya bagaimana. Semoga kalian semua, kita semua dalam perlindungan Tuhan, perlindungan Allah, dalam keadaan sehat dan disehatkan. Terberkatilah kita semua, dan hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Sampai jumpa. Oh iya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan di-share ya, supaya kita semua bisa sehat. Amin. Dadah.